vektor. Di sini ada yang tahu apa itu vektor? Nah, pertama-tama kita akan membahas konsep dan notasi vektor. Besaran berdasarkan arahnya terdiri dari dua, yaitu besaran skalar. Nah, apa sih besaran skalar itu? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak mempunyai arah. Contohnya seperti massa, panjang, waktu, kelajuan, dan massa jenis. Yang kedua, besaran vektor. Nah, ini yang akan kita bahas. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya gaya, percepatan, kecepatan, dan momentum. Vektor berupa huruf yang bergaris atau bertanda panah di atasnya. Contohnya seperti huruf F yang bertanda anak panah di atasnya. Gambar vektor yaitu titik pangkal yaitu A. Dan ujung vektor itu disebut juga B. Nah, A ke B itu adalah arah vektor. Dan A sampai B itu adalah panjang vektor. Nah, vektor memiliki nilai dan arah. Yang pertama ada vektor positif. Vektor positif adalah jika arahnya ke atas terhadap sumbu Y atau ke kanan terhadap sumbu X. Yang kedua ada vektor negatif. Jika arahnya ke bawah terhadap sumbu Y atau ke kiri terhadap sumbu X. Nah, di sini ada operasi vektor, penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor dapat disebut resultan vektor. Resultan vektor dapat dicari menggunakan metode grafis, analitis, dan metode uraian. Apa sih metode grafis? Metode grafis artinya menentukan resultan vektor dengan cara digambar atau grafis. Resultan dapat digambar dengan menghubungkan pangkal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Nah, di sini ada 3 metode, yaitu metode segitiga, metode jejer genjang, dan metode poligon. Nah, metode segitiga ini yang memiliki 2 vektor, di mana vektor A positif mengarah ke atas kanan dan vektor B positif mengarah ke samping atas kanan. Maka kita tarik garis menjadi resultannya adalah A ditambah B. Nah, yang metode kedua yaitu metode jejer genjang, sama memiliki 2 vektor, tetapi dia harus membentuk jejer genjang. Seperti misalkan vektor A positif berarah ke kanan atas, sedangkan vektor B positif berarah ke samping bawah kanan. Maka kita tarik garis menjadi resultannya A ditambah B. Nah, sedangkan cara poligon yaitu lebih dari 2 vektor. Nah, jadi itu vektor A positif mengarah ke kanan atas, vektor B positif mengarah ke samping kanan, sedangkan vektor C itu adalah ke kanan bawah. Maka bisa kita tarik garis, yaitu resultannya adalah A ditambah B ditambah C. Nah, ingat ya teman-teman, kita nggak boleh bergantung sama soal satu aja, karena vektor A positif itu bisa berlawan arah menjadi vektor A negatif, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada metode yang kedua. Nah, di sini juga ada metode analitis atau matematis. Metode ini adalah metode analitis, dapat digunakan untuk menentukan nilai dan besar dari resultan vektor menggunakan persamaan matematis. Nah, ada 3 cara untuk menentukannya, yaitu pertama, menentukan besar resultan vektor untuk penjumlahan. Rumusnya itu ada R mutlak sama dengan A mutlak
kuadrat ditambah B mutlak kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Sedangkan rumus yang kedua yaitu rumus untuk mencari besar resultan vektor pengurangan, yaitu R mutlak sama dengan A mutlak kuadrat ditambah B mutlak kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Sementara untuk mencari arah, yaitu arah resultan vektor, yaitu B per sin alfa sama dengan A per sin beta sama dengan R per sin gamma. Nah, di sini juga ada metode yang terakhir, yaitu metode uraian atau komponen vektor. Sebuah vektor dua dimensi dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Penguraian vektor menjadi dua komponen, yaitu sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Biasanya, metode komponen vektor digunakan jika terdapat lebih dari dua buah vektor. Vektor-vektor tersebut harus diketahui terlebih dahulu komponen vektor pada sumbu X dan Y-nya, sehingga menjadi dua vektor yang tegak lurus, kemudian resultan baru dapat dicari. Setelah masing-masing komponen vektor dijumlahkan, resultan akhir vektor dapat dicari dengan rumus R sama dengan sigma R X pangkat 2 ditambah sigma R Y pangkat 2. Sedangkan arah resultan vektor terhadap sumbu X dapat dihitung tan theta sama dengan RY per RX. Theta sama dengan tan min 1 RY per RX. Nah, yang ini ada yang namanya perkalian vektor. Usaha melibatkan gaya dan perpindahan, sedangkan momen gaya melibatkan gaya dan lengan gaya. Usaha dan torsi mempunyai dimensi yang sama. Usaha memerlukan gaya dan perpindahan yang sejajar, sedangkan momen gaya memerlukan gaya yang tegak lurus terhadap perpindahan. Usaha melibatkan perkalian dua vektor yang menghasilkan skalar, disebut sebagai dot product. Bandingkan dengan momen gaya yang melibatkan perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor, disebut juga sebagai cross product. Momen gaya adalah vektor karena arahnya dapat searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Usaha bisa kita lambangkan W sama dengan F dikali R sama dengan FR cross theta P. Sedangkan momen gaya bisa dilambangkan sebagai V sama dengan R dikali F sama dengan FR sin theta T. Perkalian vektor terdiri dari dua, yaitu perkalian titik dot product dan perkalian silang cross product. Nah, di sini ada vektor satuan. Sebuah vektor satuan adalah vektor tidak berdimensi yang besarnya 1 dan menunjuk ke suatu arah tertentu. Vektor satuan dapat dinyatakan dalam koordinat 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk koordinat 2 dimensi yaitu X dan Y. Ya, suatu vektor misal P dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan PXI ditambah PYI. Besar vektor P dapat ditentukan dengan rumus dan persamaan berikut. P mutlak sama dengan PX kuadrat ditambah PY kuadrat. Sedangkan dalam sistem koordinat 3 dimensi X, Y, Z, vektor P dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan PXI
ditambah PYI ditambah PZK. Adapun besar vektor P pada sistem koordinat 3 dimensi dapat ditentukan dengan persamaan P mutlak sama dengan PX kuadrat ditambah PY kuadrat ditambah PZ kuadrat. Penjumlahan dan pengurangan vektor satuan. Besar resultan penjumlahan dan pengurangan satuan vektor satuan dapat dilakukan menjumlahkan atau mengurangkan besar vektor satuan yang bersesuaian, seperti yang dinyatakan oleh persamaan berikut. A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. B sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Sedangkan di penjumlahan itu ada A ditambah B sama dengan dalam kurung AX ditambah BX dalam kurung I ditambah dalam kurung AY ditambah BY J ditambah AZ ditambah BZ dalam kurung K. Sedangkan pengurangan A dikurang B sama dengan AX min BXI ditambah AY min BYJ ditambah AZ min BZK. Perkalian skalar atau perkalian titik. Perkalian titik dari dua besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor memiliki definisi A dot B sama dengan A mutlak B mutlak dikali cos theta. Perkalian skalar vektor satuan yaitu I dikali I sama dengan 1, J dikali J sama dengan 1, K dikali K sama dengan 1, dan I dikali J sama dengan 0, J dikali K sama dengan 0, dan K dikali I sama dengan 0. Sementara yaitu perkalian vektor atau perkalian silang. Perkalian silang dua besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor yang dikali silang, memiliki definisi A dikali B sama dengan A mutlak B mutlak dikali sin theta. Nah, ini yang membedakan persilangan perkalian skalar dan perkalian silang. Kalau perkalian skalar itu dia pakai dot product, sedangkan perkalian vektor memakai cross product. Nah, perkalian silang vektor satuannya yaitu I dikali I sama dengan 0, J dikali J sama dengan 0, K dikali K sama dengan 0, dan I dikali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J. J dikali I sama dengan min K, K dikali J sama dengan min I dikali K sama dengan min J. Itu namanya perkalian vektor atau perkalian silang.